Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, as-shaimin as-shaimat rahimakumullah. Kembali waktu siang hari yang berbahagia ini kita sama-sama dapat berkhotib di dalam Masjid Raudhatul Muslimin ini. Insya Allah untuk melaksanakan sholat waktu zuhur secara berjamaah. Kemudian sholat bata salam adalah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita sambung pembicaraan tadi subuh. Wa min alamatil hubbi ita'atu sunnati hisaniyah. Alamat ataupun tanda seseorang itu cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama yaitu mentaati daripada sunnah-sunnah Rasulullah yang mulia. Yang artinya tanda seseorang cinta itu melaksanakan segala perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan apa yang dilarang Allah dan Rasulnya. Kemudian salah satu di antara sunnah Rasulullah ataupun sesuatu yang diajarkan Rasulullah kepada kita umatnya, supaya kita dapat memakan sesuatu yang halal. Jangan sampai kita mengkonsumsi untuk diri kita, anak dan keluarga kita sesuatu yang haram ataupun didapat daripada jalan yang haram. Karena Bapak Ibu menurut pandangan Islam, apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan atau apa yang kita minum itu akan dapat berpengaruh kepada jasmani dan juga rohani kita. Idza dakhalal halal kharajal halal. Apabila sesuatu yang kita makan, sesuatu yang kita minum daripada yang halal dan juga didapat daripada usaha yang halal, kharajal halal. Insya Allah yang keluar juga halal. Yang artinya perkataan dan perbuatan kita akan terarah kepada sesuatu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa idza dakhalal haram kharajal haram. Apabila sesuatu yang kita konsumsi daripada sesuatu yang haram atau didapat daripada jalan yang haram, kharajal haram, maka yang keluar juga haram. Yang artinya perkataan dan perbuatan kita akan terarah kepada sesuatu yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, di dalam mencari rezeki ini diperlukan keuletan, ketabahan, kesabaran, serta ilmu yang kuat. Supaya apa? Supaya jangan terjerumus kita kepada sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban." Hai sekalian manusia, makanlah oleh kalian apa-apa yang ada di muka bumi ini, halalan thayyiban, akan sesuatu yang halal. Di samping halal, thayyibah juga baik untuk jasmani dan rohani kita. Karena Bapak Ibu, kalau kita terjerumus kepada sesuatu yang diharamkan, ini akan membuat diantaranya kita malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
kullu lahmin nabata minas suhti pannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh daripada sesuatu yang haram, pannaru aulabi, maka neraka yang lebih pantas bagi daging tersebut. Karena bagaimanapun Bapak Ibu banyaknya amal ibadah yang kita lakukan, tapi sesuatu yang kita makan, kita minum, atau yang kita pakai, atau fasilitas ibadah kita sesuatu yang haram, maka tidak akan dapat nilai ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di samping kita diperintahkan mencari yang halal, thayyibah juga harus baik. Di mana Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi mengatakan, kata beliau, man arada ayyakuna kasbu thayyiban fa'alaihi ayyahfadha khamsata asya'a. Siapa yang menginginkan usaha yang ia jalankan di samping halal juga baik, baik untuk jasmani dan juga baik untuk rohani, maka dia wajib memelihara 5 perkara. Yang pertama, alla yu'akhira syai'an min fara'idillahi ta'ala li'ajbil kasb. Jangan sampai menunda-nunda kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya lantaran usaha dunia. Wala yudkhilan nafsan, apalagi sampai mengurangi atau tidak mengerjakan. Melambatkan, melalaikan saja jangan, apalagi tidak melaksanakan. Coba kita lihat Bapak Ibu zaman kita sekarang. Memang usaha yang ia jalankan halal secara hukum syariat, tapi dengan sebab usaha yang ia lakukan, dia meninggalkan ibadah sholat kepada Allah. Dia meninggalkan puasa kewajiban kepada kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang artinya halal tapi tidak baik. Ini yang akan menyebabkan kita malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, la yu'ti ahada min khalqillahi ta'ala li'ajbil kasbi. Ketika kita berusaha duniawi, jangan sampai menyakiti hati seorang hamba jual. Dengan catatan Bapak Ibu unsur kesengajaan. Tapi kalau hanya sekadar persaingan yang sehat tidak masalah. Yang intinya jangan sampai kita menyakiti satu orang pun kalau bisa ketika kita berusaha. Dan yang ketiga, ayyaqsuda bikasbi istighfafan li nafsi wa li'iyali. Tujuan dia berusaha dunia, tujuannya untuk mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan juga kebutuhan hidup anak dan istrinya. Wala yaqsuda bi al-kasra wal jamah. Tidak bertujuan hanya untuk menumpuk-numpuk harta saja. Ingat Bapak Ibu, harta yang kita miliki ada kalanya menjadi kawan dan bisa menjadi lawan. Yang artinya dengan sebab harta yang kita miliki bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah sebaliknya, dengan sebab harta yang kita miliki dapat memasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat kata beliau, Allah yajhada bil kasbi jiddan. Jangan terlampau berlebih-lebihan di dalam mengejar usaha dunia. Ingat Bapak Ibu, kita hidup di dunia hanya sementara. Silahkan cari rezeki, silahkan keperluan kita sekedar ukuran hidup kita di dunia. Kadang kita Bapak Ibu ada mendengar orang yang punya harta barangkali 7 keturunan tidak habis. Orang yang berlebih-lebihan di dalam usaha duniawi identik akan menghalalkan segala cara. Ia tidak peduli apakah haram apakah tidak. Ia tidak peduli apakah menyakiti orang apakah tidak. Dan yang kelima kata beliau, Allah yara rizqa minal kasb. Jangan sampai kita berpandangan rezeki yang kita dapatkan semata-mata daripada hasil usaha jerih payah kita sendiri. Wa yara rizqa minallah.
Akan tetapi wajib kita berpandangan rezeki yang kita dapatkan semata-mata anugerah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bapak Ibu, sebelum kita lahir ke dunia, takdir rezeki kita telah Allah tentukan. Ini tauhidnya Bapak Ibu. Tapi kita sebagai manusia, sebagai umat muslim wajib berusaha. Tapi ingat secara zahirnya, usaha yang kita jalankan di dunia tidak akan merubah takdir rezeki yang telah Allah tentukan. Coba kita lihat banyak orang yang berusaha, tidak cukup siang malam, tidak cukup malam sambung siang lagi. Tapi nyatanya banyak kehidupannya seperti itu saja. Dan juga tidak sedikit orang yang berusaha hanya sekedarnya saja. Yang artinya ketika sampai waktu beribadah, dia beribadah. Sampai waktu istirahat berkumpul keluarga, dia pulang ke rumah. Tapi hasilnya melebihi apa yang ia inginkan. Ini menunjukkan kepada kita yang beriman bahwasanya rezeki mutlak pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan mudahan semoga kita diberikan Allah kemudahan untuk senantiasa mencari sesuatu yang halal. Insya Allah kita dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.